Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini kita kembali lagi berjumpa di channel YouTube Direktorat Keuangan dan Anggaran dalam rangka dakwah Islamiyah 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita telah diberikan anugerah panca indera untuk kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang baik. Kita diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian juga kita diberikan tangan dan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dan mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Dan juga kita telah dianugerahkan lisan atau lidah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat komunikasi, sebagai alat berbicara. Yang berbicara yaitu berbicara yang baik-baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'a lakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Hadirin jamaah YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan bahwa panca indera atau alat-alat pendengar, alat-alat untuk berbicara yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak dari kita, dari manusia yang kurang memanfaatkan, memaksimalkan indera tersebut dan juga kurang bersyukur. Hadirin jamaah YouTube, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Yang artinya, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu telinga, dan dua bibir. Dalam surat Al-Balad ayat ke-8. Apa makna dari kedua ayat ini? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam pergaulan sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari dengan sesama manusia, sering terdapat senda gurau atau bercanda. Pada dasarnya hal ini adalah baik karena dapat mengakrabkan, kemudian dapat mempererat rasa persaudaraan, dapat memperkuat rasa saling memiliki, dapat memperkuat rasa saling peduli satu sama lain. Mungkin untuk mencairkan suasana atau mungkin untuk agar tidak kaku, tidak dingin gitu dalam suatu pembicaraan. Itu pada dasarnya tidak masalah, adalah hal yang baik. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui ada batasan-batasan tertentu ketika kita bercanda, berbicara, dan bergurau dengan sesama rekan kita, dengan kolega, atau dengan teman-teman yang lain. Hal ini merupakan salah satu contoh
dari akhlak terpuji, dari perbuatan baik yang insya Allah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Pada kali ini saya akan membawakan beberapa contoh dari akhlak terpuji yang mungkin sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Bapak dan Ibu mungkin sering mengalami ketika kita sedang rapat atau dalam satu forum atau bahkan pembicaraan yang non-formal seperti biasa. Kita seringkali memotong pembicaraan dari lawan bicara kita. Hal ini sebetulnya merupakan salah satu contoh yang kurang baik. Ketika lawan kita berbicara, maka kita harus wajib untuk mendengarkan dan diam ketika mereka berbicara. Rasulullah SAW pun selalu menghormati orang yang sedang berbicara atau lawan berbicaranya, siapapun dia. Bahkan Rasulullah tidak memandang ras atau fisik dan lain segala macamnya. Kita pernah mendengarkan riwayat ada Rasulullah yang sangat menghormati orang yang buta, dan orang itu adalah bukan dari golongan Muslim. Memotong pembicaraan orang itu seolah-olah kita merendahkan orang tersebut atau lawan bicara kita. Maka marilah kita jauhi untuk memotong pembicaraan orang lain ini. Selanjutnya, mungkin ada saat-saat tertentu kita ingin memotong pembicaraan. Namun hal ini perlu dilakukan dengan baik, dengan tidak tergesa-gesa seperti itu. Ada adab untuk memotong pembicaraan orang lain. Bahwa apa yang akan kita sampaikan itu memang sangat penting dan tidak mungkin ditunda dan diakhirkan. Jadi ketika kita ingin memotong pembicaraan orang lain, kita harus memastikan dulu bahwa pembicaraan kita atau apa yang ingin kita sampaikan itu sangat penting. Lalu, kata-kata orang yang ingin kita potong tersebut jangan sampai tidak ada artinya atau malah sia-sia orang yang kita potong berbicara, orang yang kita potong pembicaranya tersebut. Jadi seolah-olah kembali lagi dia merasa tidak dihargai pembicaraannya. Kemudian kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Tentu saja hal ini agar tidak menimbulkan kemarahan atau perselisihan lebih lanjut dengan lawan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah kepada manusia dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ada seorang sahabat Abu Musa bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Orang-orang Muslim yang selamat dari tangan dan lisannya. Maksud dari hadis ini adalah lisan dan tangan ini sangat memuliakan, bisa jadi pertanda apakah seorang muslim itu mulia atau tidak. Dari mana? Dari pembicaraannya, dari tutur katanya, dari aktivitasnya. Itu bisa membawa seseorang menuju kemuliaan. Selanjutnya, akhlak yang terpuji yang lainnya adalah tidak mencibir dengan isyarat apapun. Seringkali kita melihat mungkin ada raut muka atau raut wajah ketika orang lain sedang berbicara, tapi misal ada 3 orang begitu atau 4 orang lebih, 1 orang sedang berbicara, kemudian 2 orang lain, kelihatannya seperti mencibir atau ekspresi gestur tubuhnya mencibir. Hal ini sangat tidak terpuji.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini kita bisa melihat, dari artinya saja kita sudah bisa melihat bahwasanya ketika merendahkan atau menggunjing, mencibir orang lain itu tidak baik. Boleh jadi mereka yang kita cibir itu memang lebih baik daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencibir sudah jelas itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena kelebihan hartanya atau kelebihan harta kita, jabatan, ilmu, dan lain segala macamnya. Kemudian akhlak terpuji yang lain adalah tidak menghina dan meremehkan orang lain. Rasulullah SAW sabda yang artinya dari Muhammad bin Sirin bahwa seseorang yang tampan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikaruniai ketampanan dan aku dicintai oleh banyak orang dan saya tidak suka orang lain mengungguliku walau hanya dengan senilai sol terompahku atau sandalku. Apakah ini kesombongan?" Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain." Lalu dari hadis ini juga kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah juga melarang kita untuk bersifat sombong dengan cara merendahkan atau menghina orang lain. Kemudian akhlak terpuji yang lain adalah menyayangi yang lebih muda atau yang lebih kecil. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, orang-orang yang saling menyayangi disayangi Ar-Rahman. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang sayang kepada kalian adalah yang ada di langit. Jadi ketika kita menyayangi orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit atau Allah dan malaikat-malaikatnya juga akan menyayangi kita. Rasulullah SAW juga bersabda, hal ini tentu saja bukan hanya menyayangi kecil, lalu menyayangi yang tua juga begitu, menghormati yang tua. Ini merupakan akhlak terpuji selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beliau sangat menyayangi tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, tokoh-tokoh masyarakat yang lebih tua dari beliau, seperti pada kisah beliau ketika hijrah dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa akhlak terpuji yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari lebih banyak lagi daripada yang sudah saya sampaikan. Ini hanya beberapa contoh kecil seperti menyayangi yang kecil, yang muda, menghormati yang tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ini merupakan contoh-contoh kecil yang dari sekian banyak akhlak-akhlak terpuji. Kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan hal-hal yang ini, yang paling dekat dengan kita,
kemudian juga hal-hal yang lain yang juga merupakan akhlak terpuji. Akhirul kalam, mudah-mudahan ceramah ini membawa berkah untuk kita semua, menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya sebagai salah satu staf dari Keuangan dan Anggaran Rektorat Universitas Islam Indonesia, memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.